Nasihat Buya Yahya kepada para pembegal nasab dan para pembenci dan juga para orang-orang yang percaya dengan para geng begal nasab. Mari kita dengar nasihat dari Buya Yahya, teman-teman semua ya. Kami mohon maaf kepada dua-duanya. Ingat dzurriyyah Nabi, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafikan. Betul sekali. Mending saya salah mempercayai daripada salah menafikan. Benar. Dan kemudian kalau sudah ada keluarga yang mengatakan itu nasabnya, ketahuilah tidak ada alasan bagi Anda kecuali mempercayainya. Adapun urusan jika nanti ada orang buat nafsa palsu dan sebagainya, urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita sok tahu, itu menjadi masalah. Kalau sudah nasab itu benar, harus kita yakin benar. Nggak ada istilahnya. Ada sebagian mengatakan, ya saya tidak bisa mempercayai, tapi dia takut mengingkari. Enggak. Nasab itu harus kita yakin. Ini anaknya ini harus yakin sudah. Harus kita percaya sudah, selesai. Jangan sampai ada setelah itu ada keraguan-keraguan. Benar kata Buya. Baik, ini adalah masalah nasab baginda. Nasab orang biasa saja nggak boleh main-main ya hamba Allah. Benar sekali. Anda menafikan nasabnya orang biasa, nggak boleh. Apalagi nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi yang mohon maaf saudara kami, saya tidak tahu siapa, ada pertanyaan. Jika Anda menafikan nasab ahli bait secara umum yang ada di negeri ini, kalau Anda menafikan nasab itu, mungkin kita bisa duduk manis, kita bisa ingin menjelaskan dari mana Anda menafikan, dan kami akan jelaskan bahwasanya cara menetapkan nasab itu seperti itu. Benar. Tidak belit-belit. Tidak harus pakai alat-alat medis dan sebagainya, tidak. Justru membahayakan. Ada sebagian dengan alat medis, alat ini dan sebagainya, nggak ada. Nasab itu sangat jelas. Cukup dengan ikrar-ikrar yang selama ini kita dapat dari keluarga-keluarga, sudah kita percaya. Ini saja wahai hamba Allah. Semoga dari kalimat-kalimat yang kami sampaikan ini menjadi sebab kebaikan untuk semuanya. Jika Anda pernah merasa bersalah kepada dzurriyyah Nabi, segera tobat, Allah Maha Kasih. Akan tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kesombongan atau dendam yang selama ini ada, atau kebencian kita kepada keluarga Nabi. Na'udzubillah, benci kok kepada keluarga Nabi. Kalaupun mungkin kita punya masalah dengan 1-2 keluarga Nabi, tapi tidak boleh kita benci kepada nasab ahli bait Nabi Muhammad. Kita benci pribadi, tidak boleh kita langsung memukul rata. Harapan kami adalah siapapun insaf, ayo, rugi Anda akan rugi, Anda akan rugi. Dan bagi yang sibuk membuat pengingkaran dari kelompok manapun, sibuk membuat pengingkaran, kami siap untuk menjelaskan. Kita bisa bertemu dengan baik demi kebaikan umat ini dan demi kebaikan masa depan kita di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa ya. Buya Yahya juga sudah siap untuk menjelaskan ke Haji Roma Irama mengenai nasab Ba'alawi, nasab keturunan Nabi, nasab Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib Ba'alawi. Begitu juga dengan Habib Rizik Syihab, siap untuk duduk bersama Haji Roma Irama untuk menjelaskan mengenai nasab Ba'alawi yang dibatalkan sepihak oleh Roma Irama dan komplotannya Imaduddin, Abbas Buntet, Fuad Pleret. Jadi keempat orang ini mengajak, menghasut daripada masyarakat awam untuk membenci para Ahlul Bait Nabi Muhammad, para habaib Ba'alawi. Padahal nasab habaib Ba'alawi ini, teman-teman, sudah masyhur di Indonesia dari zaman dulu sebelum kemerdekaan Indonesia. Tidak sembarangan menjaga nasab Ahlul Bait Nabi Muhammad ini. Yang biasa, orang biasa-biasa saja, sayyid biasa-biasa saja, bukan habaib yang terkenal ceramah keliling Indonesia, mereka sampai saat ini menjaga nasabnya, menikahkan anak-anaknya, putra-putranya, putri-putrinya dengan sesama sayyid dan juga syarifah, dengan syarif dan juga syarifah. Jadi nggak sembarangan, teman-teman semua. Jadi kalau ada ahwal yang menikahi seorang syarifah, itu memang tidak boleh, karena anak cucu Nabi Muhammad. Jika menikah dengan orang biasa, orang ahwal syarifah ini, maka anaknya nanti bukan seorang Ahlul Bait Nabi lagi, karena nasab itu jalurnya dari seorang ayah, dari seorang bapak, bukan dari seorang ibu. Mungkin nasab Wali Songo dulunya masih terjaga di zaman Wali Songo, tapi sekarang oleh karena banyak yang menikah, ya kan, perempuan-perempuannya bukan syarifah ya, ini keturunan Wali Songo, pada akhirnya nasabnya tidak semasyhur nasab para habaib Ba'alawi. Seperti itu. Gua menjelaskan kepada kalian masyarakat awam
Kenapa bang? Kami para ahwal tidak boleh menikahi syarifah. Seperti yang gua jelaskan tadi, kalau kalian menikahi seorang syarifah, ya nasabnya terputus, nasab anaknya terputus. Anak syarifah tersebut dengan kalian sebagai seorang suami syarifah tersebut, putus nasabnya seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Buya Yahya ini sangat luar biasa bijak dan sangat-sangat lembut. Bang Haji Roma Irama dan kelompok Imaduddin seharusnya bisa duduk bersama. Buya Yahya datang, Habib Rizik datang, ya kan? Dari Rabitah Alawiyah pun datang untuk menjelaskan mengenai nasab Ba'alawi ini. Tapi faktanya teman-teman semua, Kiai Imaduddin bin Sarman, Kiai Imaduddin bin Sam'un, Gus Abbas Buntet, Fuad Pleret, Roma Irama gak bakalan siap debat bersama para habaib dari Rabitah Alawiyah. Apalagi Habib Rizik turun. Kemarin saja di Banten, Buya Kurtubi turun, Kiai Haji Idrus Romli turun, Kiai Imadnya nggak datang mengenai tesis pembatalan nasab yang dibuat oleh Kiai Imaduddin bin Sam'un. Dia malah yang tidak datang. Makanya sekarang dijuluki sebagai Imaduddin Al-Kaburi. Al-Kaburi itu artinya apa? Artinya dia tidak datang saat debat mengenai masalah nasab kemarin di Banten. Dan dia mengutus Tengku Qori sebagai pembicara mengenai masalah nasab tersebut. Tengku Qorinya nggak sanggup meladeni Habib Hanif Al-Attas, Gus Wafi, Buya Kurtubi. Sayangnya di sini Ki Haji Idrus Romli tidak bicara. Dia duduk di belakang Habib Hanif Al-Attas, ya. Jadi yang datang dari kelompok Kiai Imaduddin hanyalah Tengku Qori. Tengku Qori sendiri yang bicara. Tidak ada lagi anggota lain yang berbicara selugas Tengku Qori. Dan sekarang pun Tengku Qori sudah keluar dari kelompok Imaduddin. Nah, seharusnya ya, para pembegal nasab ini sudah tidak ada lagi. Dari situ saja kita sudah bisa menilai bahwasannya geng pembegal nasab yang dipimpin oleh Kiai Imaduddin ini sudah rungkat dan sudah bubar seharusnya. Karena apa? Karena pembicara waktu di Banten yaitu Tengku Qori sudah keluar dari anggota geng begal nasab bentukan Kiai Imaduddin, yang mana sekarang Abbas Buntet lah yang jadi panglima katanya. Jadi dia ingin mengsweeping para habaib Ba'alawi dari seluruh Indonesia. Katanya dia door to door dari rumah ke rumah untuk mengusirnya ke Yaman. Hei, tidak semudah itu Anda berbicara seperti itu, wahai Abbas Buntet. Tidak seperti itu, tidak semudah itu berbicara seperti itu. Pakai akal Anda dong. Anda kira saudara kita, para habaib Ba'alawi itu imigran Yaman? Mereka semua sudah hidup di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, wahai Abbas Buntet, Fuad Pleret, Imaduddin bin Sam'un. Ini gue heran, kemana akal mereka ini ya teman-teman? Akal mereka ini kemana? Mereka nggak bisa berpikir sampai ke situ, mungkin. Mereka hanya fokus membatalkan nasab para habaib Ba'alawi saja. Jadi wajar para habib Ba'alawi ini berkata, cukup diamkan saja, biarkan saja. Kalau kita tanggapi, maka para pembuat fitnah di media sosial akan terus-menerus bermunculan demi mencari follower, demi mencari uang dari YouTube. Seperti yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Gue berpikirnya sangat luar biasa, Masya Allah. Habib Rizik berpendapat seperti ini, Masya Allah, masuk akal. Mengikuti alur ya kan. Jadi yang buat ricu ini kan para YouTuber, orang-orang yang membuat berita bohong mengenai Habib Ba'alawi seperti itu. Jadi mereka terus-menerus membuat fitnah. Ya mungkin mereka mendapatkan uang. Tapi dari fitnahan tersebut mereka terus menumpuk dosa besar teman-teman semua. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Seperti itu ya. Gua sebagai muhibbin pecinta Habib Ba'alawi menggunakan akal 100%. Mana yang baik, mana yang benar, ya gua tahu teman-teman. Gak sembarangan ceplos-ceplos seperti orang-orang para YouTuber lain yang gak jelas asal-usulnya ya. Yang gak jelas kontennya seperti apa. Mereka membela geng begal nasab, membela Habib Ba'alawi, dicampur adukan di dalam satu channel. Ini gimana kan? Sangat luar biasa teman-teman semua. Nah, sekian video kali ini ya. Itu dia tanggapan dari Buya Yahya. Jadi Buya Yahya mengajak geng begal nasab untuk menjelaskan ya kepada Roma Irama mengenai nasab
keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait Nabi Muhammad, seperti itu. Begitu juga Habib Rizik di ceramahnya ya kan, mengajak Roma Irama dan Begal Nasab untuk duduk juga mengenai pembahasan nasab para Habib Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad, seperti itu. Sekian video kali ini teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa kirim super thank. Terima kasih. Assalamualaikum.